Davin menutup pintu kamar, menyandarkan punggung pada daun pintu, seraya bersedekap dada. Mata kucingnya menatap Jingga yang berdiri kaku di tengah-tengah ruangan. Kedua tangan Jingga saling meremas dengan gugup. Jingga pikir Davin masih marah padanya, entah alasan apa yang membuat Davin marah. Jingga tidak bisa menebak, dan Jingga juga merasa penampilannya sangat jelek di mata Davin. Ia jadi menyesal dan malu. Dev, ada apa? Jingga tidak tahan dengan keheningan itu. Akhirnya ia memaksakan diri untuk bertanya. Tadi kamu bilang ada yang ingin kamu bicarakan denganku. Davin tidak menjawab. Jingga jadi serba salah. Pria itu meneliti tubuhnya dari ujung kepala hingga kaki. Rasanya Jingga ingin segera lenyap dari hadapan Davin. Penampilanku jelek ya hari ini. Wajahku juga aneh kan? Jingga menggigit bibir bawah. Tadinya aku pikir aku bisa belajar memakai make up supaya aku bisa memperbaiki penampilanku di. Jingga seketika diam, memilih untuk tidak melanjutkan kata-katanya karena malu dan gugup. Davin tidak memberikan respon apapun. Pria itu tetap memandangi Jingga dengan lekat. Tatapannya membuat jantung Jingga berdebar-debar. Dev, kamu marah ya? Kalau memang begitu, apa yang aku marah? Salah Davin membuat Jingga seketika terhenyak. Jingga tidak ingin membuat Davin marah, tapi ia gagal dan ia merasa kecewa pada diri sendiri. Kamu marah karena aku jelek pakai make up. Aku akan hapus sekarang. Aku janji gak akan pakai make up lagi. Jingga segera membuka paper bag belanjaannya yang teronggok di dekat ranjang, mencari-cari cairan penghapus make up yang tadi ia beli. Namun Davin tiba-tiba menahan tangannya, membuat Jingga seketika menghentikan kegiatannya. Jingga menatap Davin. Belum sempat ia bertanya tentang apa yang Davin inginkan, bibirnya seketika terbungkam. Pria itu, mata Jingga terbelalak. Dev, bisa berhenti memandangiku? Gak bisa. Mulut Jingga seketika terkatup rapat. Ia meremas tangan gugup, lalu berpaling ke kiri untuk menghindari tatapan Davin. Kondisi jalanan di hari Minggu sore ini tampak padat. Jingga memilih memandangi gedung-gedung tinggi yang mereka lewati untuk menyembunyikan pipinya yang memanas. Sore ini mereka akan berkunjung ke rumah orang tua Davin. Pagi tadi Lucy meminta mereka untuk datang. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Terakhir kali Jingga bertemu mertuanya adalah bulan lalu sebelum pergi ke Italia. Jingga, lamunan Jingga buyar dan ia sedikit kaget. Ia menoleh pada Davin lalu menatap Oliver yang duduk di pangkuan pria itu. Kenapa menghindariku? Aku nggak menghindari kamu, sangka Jingga. Ia akan kembali berpaling, tapi jemari Davin menahan dagunya. Kini mata Jingga terkunci tatapan Davin yang dalam. Biarkan aku melihat wajahmu, bisik Davin. Jangan berpaling dariku. Aku gak suka diabaikan. Jingga mengerjap padahal ia tidak bermaksud mengabaikan Davin. Tatapan kamu membuat aku gugup, Dev. Davin menyeringai kecil. Bukankah kamu memakai riasan di wajahmu ini untuk menggodaku? Bukan, seru Jingga tergagap, matanya membulat. Aku gak punya niat untuk menggoda kamu, sungguh. Tapi aku tergoda. Bagaimana ini? Apa? Jingga terperangah. Hari ini Jingga memoles wajahnya sesuai dengan yang ia pelajari di kelas kecantikan kemarin. Davin menghembuskan nafas berat. Ia memajukan wajahnya ke dekat wajah Jingga, tapi seketika itu juga kedua telapak tangan Jingga menangkup wajah pria itu. Jangan di sini. Memangnya kamu pikir aku akan menciummu? Tanya Davin belak-belakan sembari menurunkan tangan Jingga dari wajahnya. Pipi Jingga memerah
Pak Dodi yang menyetir mobil pasti mendengar ucapan Davin barusan. Enggak, aku enggak berpikiran seperti itu. Dusta Jingga. Melihat Jingga yang salah tingkah, Davin terkekeh kecil. Jemarinya menyelipkan helaian rambut Jingga ke belakang telinga. Aku cuma ingin melakukan ini. Jingga merasakan jantungnya berdebar-debar gugup. Ia baru bisa bernafas saat Davin sudah kembali ke posisinya semula. Dan pada saat yang sama, mobil yang mereka tumpangi masuk ke gerbang rumah orang tua Davin. Di halaman rumah itu sudah terparkir dua mobil yang cukup asing bagi Jingga. Sepertinya ada tamu juga ya. Davin terdiam sejenak lalu mengangguk. Aku rasa begitu. Saat akan turun, Davin mengurungkan niatnya, membuat Jingga urung untuk turun. Kenapa, Dev? Davin menggeleng, tersenyum kecil. Kamu akan baik-baik saja. Oh, Jingga tidak mengerti kenapa Davin berkata demikian. Namun ia tak bisa banyak berpikir karena sopir sudah membukakan pintu. Jingga meremas pakaiannya dengan perasaan gugup. Davin kemudian menggenggam tangannya, membuat Jingga perlahan merasa tenang. Dengan langkah pelan, mereka memasuki rumah tersebut. Derap langkah kaki keduanya menggema di udara. Kami datang. Suara bariton Davin membuat semua orang di ruang tamu itu menoleh. Jingga melihat di sana tak hanya ada Anthony dan Lucy, tetapi juga ada Ethan dan Chelsea. Keempat orang itu seketika berdiri dan keterkejutan gagal mereka sembunyikan saat menatap Jingga. Tante juga mengundang wanita itu ke sini. Iya, Tante sengaja mengundang dia. Lucy tersenyum sambil mengusap cangkir peraknya menggunakan jemari yang dihiasi berlian, lalu menyeruput teh kamomailnya dengan anggun. Aku pikir Tante nggak suka dengan kehadiran dia di rumah ini. Chelsea merasa kecewa karena Jingga juga diundang ke acara makan malam yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Tadinya Chelsea mengira ia akan bisa menghabiskan waktu bersama Davin setelah 1 bulan lebih tidak berjumpa. Tentu saja Tante nggak suka dan nggak akan pernah suka sampai kapanpun. Chelsea menegakkan punggung mendengarnya. Tapi kenapa malam ini Tante cuma ingin lihat apa pengobatannya yang jauh-jauh ke Italia itu berhasil atau enggak? Lucy tersenyum meremehkan. Kakinya sudah cacat belasan tahun. Menurut Tante mustahil bisa berjalan seperti orang normal. Dan kalau memang kenyataannya sekarang belum normal, bukankah mudah membuat dia lebih malu malam ini? Lucy menatap Chelsea dengan tatapan lembut. Bagaimana menurutmu? Benar juga, batin Chelsea sambil membalas senyuman Lucy dengan manis. Chelsea juga berpikir bahwa mustahil Jingga bisa sembuh total. Tapi kalau dia nggak pulih, kasihan juga Tante. Dia pasti sudah berharap bisa berjalan normal lagi. Chelsea menghela nafas, sedih. Oh, tentu saja ia berpura-pura. Aku khawatir dia jadi depresi. Astaga, Lucy menaruh cangkir peraknya di meja, lalu menangkup pipi Chelsea. Kamu baik hati sekali, Chelsea. Dari dulu kamu gak pernah berubah, selalu saja mikirin perasaan orang lain. Itu karena Jingga istri Davin, Tante, balas Chelsea bijak. Tante juga tahu kalau dari dulu aku itu suka sama Davin, tapi aku rasa aku nggak bisa memiliki dia, makanya aku akan support apapun pilihan Davin, termasuk mendukung istrinya. Lucy menghela nafas panjang dan menatap Chelsea dengan sedih. Tante nggak akan menyerah sebelum kamu jadi menantu Tante. Serahkan saja sama Tante. Kamu pasti akan jadi bagian dari keluarga ini secepatnya. Chelsea tersenyum lebar. Benarkah itu, Tante? Benar. Tante nggak bercanda. Setelah perusahaan resmi jatuh ke tangan Davin, mereka akan langsung bercerai. Lalu Tante akan memastikan Davin menikahi kamu.
Chelsea langsung menghambur memeluk Lucy sambil tertawa riang. "Terima kasih banyak tante, terima kasih." Anthony turun dari lantai atas dan ikut bergabung dengan mereka. Dan pada saat yang sama Ethan pun datang. Lalu tak lama kemudian saat mereka sedang berbincang-bincang ringan, terdengar suara Davin yang menggema, "Kami datang!" Sontak keempat orang di ruang tamu itu menoleh ke arah sumber suara. Chelsea tersenyum senang melihat Davin, tapi senyumannya seketika memudar kala melihat wanita yang berdiri di sampingnya. Davin dan Jingga berjalan pelan menghampiri mereka. Mata Lucy terbelalak seperti bola matanya akan keluar. Ethan menegakkan punggung sementara Anthony hanya diam. Apa yang terjadi?" Lucy terngangah melihat kaki Jingga. "Apa begini cara mami menyambut anak dan menantu sendiri?" Davin merangkul pinggang Jingga lalu menyalami orang tuanya. Jingga pun melakukan hal yang sama. "Kaki dia kenapa bisa sembuh?" Davin melanjutkan kata-kata ibunya yang menggantung. Iya, Lucy masih terlihat shock. "Kenapa bisa secepat itu? Ini keajaiban, kita harus bersyukur." Davin tidak menghiraukan keberadaan Ethan. Ia tersenyum kecil pada Chelsea dan bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Chelsea mengubah mimik mukanya yang semula pucat seketika menjadi ceria, lalu tertawa kecil. "Kamu gak lihat aku baik-baik aja?" Matanya terpicing. "Yah, kamu terlihat baik-baik saja, tapi basa-basi itu perlu kan?" Chelsea memutar matanya malas. Ia tahu Davin sedang bercanda. Lalu ia tersenyum pada Jingga setelah Davin membawa istrinya itu duduk. "Jadi Jingga sudah sembuh. Syukurlah, aku ikut senang. Gak aku sangka ternyata proses penyembuhannya bisa secepat ini. Dokternya pasti luar biasa." "Iya, kamu benar. Dokter Eugenio bukan sembarang dokter," timpal Davin. Pandangannya kemudian beralih ke arah Ethan. Ia berkata dengan nada tajam, "Gak sopan namanya memandangi istri orang sampai selama itu." Ethan menahan senyum lalu menatap Davin. "Aku pikir selama ini dia peri yang kesepian karena gak diperhatikan suaminya, tapi ternyata aku salah. Kesepian atau tidak itu seharusnya bukan urusanmu." Rahang Davin mengeras. "Dan aku peringatkan, berhenti memandangi istriku kalau masih mau matamu ada pada tempatnya." "Mas," suara Anthony tiba-tiba terdengar menggema, "perhatikan juga sikapmu saat berbicara di depan orang lain, apalagi ada orang tua di sekitarmu. Kalau papi nggak suka, tutup saja telinga papi. Anak kurang ajar ini kalau bicara suka seenaknya. Bukankah anak meniru orang tua?" timpal Davin dengan nada penuh sindiran yang membuat Anthony mengetatkan rahangnya. "Sudah Mas, jangan berantem di sini." Lucy yang masih syok karena melihat kondisi kaki Jingga tak sesuai harapannya, langsung melerai ayah dan anak yang nyaris tak pernah akur itu. "Lebih baik kita makan malam sekarang. Makanannya sudah siap, ayo." Sementara itu Jingga hanya diam memperhatikan percakapan mereka. Ia tidak tahu harus merespon seperti apa dan berbicara apa selain diam dan fokus pada Oliver di pangkuannya, dan tangan Davin yang tidak terlepas dari pinggangnya membuat Jingga merasa nyaman berada di tengah-tengah mereka. Amaryllis baru pulang ke rumah tepat sebelum mereka berkumpul di meja makan. Jingga sedang menunjukkan ikan-ikan di kolam yang memiliki air mancur pada Oliver yang tiba-tiba rewel saat Chelsea menghampirinya dan duduk di kursi tepat di samping Jingga. "Aku rasa hubungan kalian semakin dekat." Jingga menoleh pada Chelsea, terdiam sejenak untuk mencerna kata-katanya barusan. Ia lantas mengangguk. "Iya, kurasa juga begitu." Chelsea tersenyum manis. "Penampilanmu juga berubah dan
Selamat untuk kakimu, akhirnya sekarang kamu bisa merasakan berjalan dengan normal. Terima kasih. Jingga menipiskan bibir. Aku nggak akan melupakan kebaikan Davin untukku. Tentu saja jangan, jahat sekali kalau sampai kamu melupakannya. Jingga melihat Chelsea yang kembali tersenyum. Tapi entah perasaannya saja atau bukan, senyuman Chelsea tampak lain. Uang yang Davin keluarkan pasti gak sedikit. Tambah Chelsea lagi. Kalau aku jadi seorang istri akan mengandalkan uang dari suami, aku pasti malu di depan suamiku sendiri. Tampak kerutan di kening Jingga sambil berusaha mencerna lagi kata-kata Chelsea. Jingga tahu uang yang Davin keluarkan untuk pengobatannya memang tidak sedikit, dan ia tidak perlu diingatkan lagi tentang hal itu. Sejak kecil aku dididik untuk mandiri. Lanjut Chelsea. Orang tuaku selalu menekankan kalau aku menikah nanti sebisa mungkin jangan mengandalkan uang suami. Kamu tahu alasannya apa? Chelsea menatap Jingga. Jingga diam sejenak. Sebenarnya apa yang sedang supaya aku nggak seperti kamu yang menjadi beban Davin? Salah Chelsea yang membuat Jingga seketika terhenyak. Jingga meremas pakaiannya dengan erat. Kalimat terakhir Chelsea membuat dadanya tiba-tiba sesak. Benarkah ia hanya menjadi beban bagi Davin? Kamu menyukai Davin? Tanya Jingga sambil berusaha memberanikan diri untuk menimpali Chelsea. Chelsea mengerjap. Lalu detik berikutnya ia tertawa. Ah, ternyata kamu pandai menebak perasaan orang lain. Makanya kamu berbicara seperti barusan karena gak bisa memiliki Davin. Apa aku benar? Kali ini Chelsea terdiam. Sorot matanya seketika berubah sinis. Dengan suara pelan tapi tajam ia berkata, jangan pernah mengira Davin melakukan semua ini karena menyukaimu. Dia cuma ingin melakukan apa yang belum sempat kakeknya lakukan di masa lalu. Dia hanya berusaha bertanggung jawab. Hanya itu, tidak lebih.